Anda tahu kalau manusia memiliki 9 indera? Mungkin yang Anda tahu panca indera atau indera keenam. Nah, kali ini saya akan mengurai dari indera ke-1 sampai ke-6. Namun cukup poin-poinnya saja, tidak bisa secara detail karena saya takut otak Anda konslet. Apalagi kalau saya bahas sampai indera ke-9, bisa jebol itu otak. Poin yang pertama, mata, indera penglihatan. Nah, indera penglihatan punya 3 fungsi: penglihatan kasar, penglihatan halus, penglihatan batin. Penglihatan kasar itu seperti yang Anda lihat, yaitu benda, manusia, uang, apalagi ke mall cuci mata. Lalu penglihatan halus. Apa itu penglihatan halus? Penglihatan halus adalah kondisi penglihatan sudut pandang. Nah, tahu nggak kalau semua manusia punya sudut pandang 5 penjuru? Nanti saya akan ulas di konten yang selanjutnya lah. Manusia bisa melihat dari 5 penjuru sudut pandang. Lalu yang ketiga, penglihatan batin. Penglihatan batin ini bisa Anda gunakan jika sudah mengenal indera 1 sampai ke-9. Poin yang 2, indera penciuman hidung. Ini dibagi 2 fungsi: penciuman kasar dan penciuman halus. Kalau kasar, contohnya bau wangi, bau busuk, bau masakan, dan lain-lain. Penciuman halus itu hirupan energi dari 5 elemen bumi. Nah, lagi-lagi bisa Anda gunakan jika sudah mengenal indera 1 ke 9. Poin yang 3, telinga, indera pendengaran. Indera pendengaran ini juga dibagi menjadi 3 fungsi: dengar dari luar, dengar dari pikiran, dengar dari hati. Poin yang keempat, indera perasa. Indera perasa dibagi 2 fungsi: rasa dari intisari dan rasa dari ucapan. Rasa dari intisari seperti masakan, minuman, asam manis, asin, asam pahit, tawar. Kalau rasa dari ucapan, contohnya doa, mantra, kata-kata baik, kata-kata buruk, efeknya. Kalau di Jawa ada ilmu kuno namanya mandi pengucap. Kalau sudah tahu indera 1 sampai 9 bisa digunakan, bisa punya ilmu mandi pengucap, yaitu yang terucap insya Allah bisa terlaksana lah. Poin ke-5, kulit, indera peraba, dibagi menjadi 2 fungsi: kulit tebal dan kulit tipis. Kalau kulit tebal ya merasakan sakit, cubitan, bulan, merasakan kuratan, itu kulit tebal. Kalau kulit tipis itu malah unik, bisa mengeluarkan energi. Karena kulit tipis sebagai sensor pengirim tercepat ke otak. Perlu Anda ketahui, kalau Anda melihat orang kebal bacok, orang kebal pukul, orang kebal senjata, nah itu justru perannya kulit tipis, bukan kulit tebal. Kalau orang bilang itu khususnya di Jawa itu kulit ari, kulit tipis. Poin ke-6, indera insting. Insting manusia. Nah,
karena jarang diulas maka banyak orang yang salah paham. Katanya kalau punya indera keenam bisa melihat masa depan, melihat kejadian bencana yang akan datang, bisa melihat makhluk astral, jin, pocong, dan demit dan sebagainya. Setiap manusia normal pasti punya insting, tinggal Anda mau mengasah atau selalu terbuai gemerlapnya dunia ini. Mungkin ada orang yang terlahir punya insting berlebih, tapi kalau tidak terlatih juga hilang. Maka jangan berkecil hati lah. Anda pasti bisa mempertajam insting Anda kalau mau belajar. Saya kasih contoh, kalau Anda berbisnis dengan tekun mengikuti perkembangan zaman, tanpa Anda sadar insting Anda mulai bekerja meskipun sedikit, dan Anda tidak sadar akan hal itu, maka suatu saat tiba-tiba Anda memutuskan dan Anda tahu market ekonomi 5 tahun yang akan datang. Nah, itu insting. Ya, banyak contoh lah, seperti merasakan orang yang jauh lagi ngapain juga bisa insting itu. Merasakan kejadian yang akan terjadi juga bisa insting. Cuma besar kecilnya tergantung Anda bisa mengasahnya atau tidak. Tapi apakah Anda tahu kalau hewan juga punya insting? Nah, di sini nih. Ketika akan terjadi bencana atau gunung meletus, hewan itu sudah tahu loh. Dia akan mencari tempat yang dianggap aman. Apakah hewan bisa disebut peramal bencana? Lalu apakah Anda tahu ada hewan yang bisa merasakan kedatangan makhluk astral, jin, setan, demit, dan sebagainya? Ya, contoh perkutut, ayam, kambing, cicak, anjing, masih banyak lainnya. Dan apakah hewan itu kita bisa katakan indigo? Saya rasa janganlah. Sebutan indigo buat manusia saja ya. Kalau hewan nggak tahu apalah. Suka-suka manusia. Apakah Anda tahu juga orang yang mengidap epilepsi akut, epilepsi yang parah itu bisa komunikasi sama roh, setan, dan yang lainnya? Nah, di sini perlu ilmu untuk menelaah, bukan cuma tanya-tanya. Anda harus dapat sumber pengetahuan yang benar, belajar, tidak fanatik mau menerima pendapat orang. Mungkin sekian dulu poin-poin dari indera 1 sampai 6. Mungkin di lain waktu kita belajar lagi dari 6 atau dari 7 sampai ke 9. Salam super.